Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 bersama Eis Nesi SPD. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai novel sejarah. Materi yang akan dibahas pada novel sejarah yaitu tentang 1. Pengertian novel sejarah. 2. Jenis-jenis novel ulang atau recon. 3. Struktur novel sejarah. 4. Kaidah kebahasaan novel sejarah. Dan 5. Nilai-nilai novel sejarah. Kita lanjut kepada pengertian novel sejarah. Apa itu novel sejarah? Mungkin kalian sering membaca cerita novel sejarah apabila kalian punya waktu senggang, punya waktu santai ya. Baik, kita bahas apa itu novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif, juga bisa bersifat deskriptif. Novel sejarah yang disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa atau urutan waktu termasuk dalam novel bersifat naratif. Sedangkan novel sejarah yang disajikan secara simbolisasi verbal, novel itu tergolong kepada novel deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang. Maka, Ibu akan bahas mengenai jenis-jenis novel ulang. Jenis-jenis novel ulang itu ada 3. Yang ke-1, recon pribadi. Recon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Misalnya, novel Habibie dan Ainun. Itu adalah salah satu jenis recon pribadi. Kenapa? Karena penulisnya terlibat langsung di dalam cerita tersebut. Misalnya Bapak Habibie. Bapak Habibie itu terlibat di dalam tokoh Habibie dan Ainun. Yang kedua, jenis recon faktual adalah novel yang membuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan sebagainya. Jenis novel ulang yang ketiga yaitu recon imajinatif. Adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara rinci. Kita lanjut pada struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah yang ke-1, pengenalan situasi cerita atau sering disebut juga orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan latar, baik latar waktu, tempat, dan peristiwa. Selain itu, pada orientasi disajikan juga dengan memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh di dalam cerita. Struktur yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini menyajikan peristiwa awal yang selanjutnya dapat menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran yang dialami oleh para tokohnya. Struktur yang ketiga, menuju konflik. Pada bagian ini,
terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, maupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Struktur yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks. Bagian ini merupakan bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan, bagian yang paling menyerukan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, dia berhasil menyelesaikan masalahnya atau tidak. Yang kelima, penyelesaian atau sering disebut juga evaluasi atau resolusi. Bagian ini sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap maupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa atau puncak tadi, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar tersebut dapat disampaikan secara langsung oleh pengarang atau diwakilkan oleh seorang tokoh. Tidak semua novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulannya atau akhirnya kepada pembaca agar menebak sendiri. Baik, kita lanjut kepada kaidah kebahasaan novel sejarah. Kaidah kebahasaan novel sejarah yang ke-1, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Seperti Gajah Mada telah menaklukkan musuhnya. Kedua, menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Seperti mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak saat itu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau sering disebut kata kerja material. Seperti menggores, mendayung, menggenggam. Kaidah kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Misalnya, menceritakan tentang, mengungkapkan, menurut, mengatakan bahwa, menuturkan, dan sebagainya. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh atau disebut kata kerja mental. Misalnya, mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, menginginkan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keenam, banyak menggunakan dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Misalnya, mana surat itu? Kaidah kebahasaan yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Baik, kita lanjut kepada nilai-nilai novel sejarah. Nilai-nilai novel sejarah ada 5. Yang ke-1, nilai budaya. Adalah nilai yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat, peradaban, atau kebudayaan.
Nilai yang kedua yaitu nilai moral atau etik. Adalah nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Nilai yang ketiga, nilai agama, adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Nilai yang keempat, nilai sosial, adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu di masyarakat. Nilai yang kelima, nilai estetis, adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan pengarang untuk menyajikan suatu karangan. Nah, itulah tentang novel sejarah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.